Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amir Ramadan. Kali ini kita akan belajar dasar dari sebuah bootstrap, yaitu container dan grid. Untuk video pengenalan bootstrap, teman-teman bisa mengecek YouTube saya, yaitu Ami Esport. Teman-teman bisa mencari video saya di situ. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang container dan grid system. Nah, jadi teman-teman, sebelum masuk ke praktek, kita harus tahu dulu apa itu container. Jadi container adalah elemen layout yang paling dasar. Pada bootstrap, kita wajib menggunakan container jika ingin menggunakan sistem grid bootstrap, teman-teman. Jadi sebelum menggunakan sistem grid bootstrap, kita harus memanggil container terlebih dahulu ya, teman-teman. Lalu container bisa kita anggap sebagai wadah yang menampung semua elemen grid, sistem atau elemen lainnya pada bootstrap. Jenis container. Jadi jenis container itu ada container ukuran lebar layout tidak penuh dan letaknya berada di tengah ya teman-teman. Dan kedua container fluid, ukuran lebar layoutnya penuh. Itu dia kebalikan dari container ya teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke praktek teman-teman. Pasti teman-teman bingung apa maksudnya ini. Oke. Baik teman-teman, kali ini kita akan praktek tentang container ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan teks layout ya teman. Saya menggunakan Sublime Text. Oke, sebelum itu kita kasih nama dulu. Saya kasih nama latihan ya, latihan container 2. Oke, kita save. Jangan lupa beri .html. Save. Sudah di save ya teman-teman. Jadi sebelum kita kan menggunakan bootstrap ya teman-teman, jadi kita pakai bootstrap ya. Di sini saya pakai bootstrap yang offline ya teman-teman. Teman-teman bisa mengecek bagaimana saya mendapatkan bootstrap offline ini. Di sini saya tidak terhubung ke internet ya teman-teman ya. Nah, saya matikan ini. Ya. Tapi bisa kita klik-klik. Ya. Jadi kita pilih started template. Langsung saja teman-teman blog. Langsung di copy. Masukkan ke Sublime. Ya, gini. Begini kan banyaknya teman-temannya. Ini masih tampilan bootstrap online ya teman-teman, yang harus terhubung ke internet. Kalau tidak terhubung ke internet, dia tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi yang meta chart UTP-8 dan meta viewport tuh jangan dihapus ya teman-teman, karena sangat berguna nantinya. Nah, ini kita ubah. Kita tulis link. Ya, di herbnya tulis CSS slash apa? Jadi kita slash bootstrap titik min titik lagi CSS. Dan di bawah ini kan ada optional JavaScript, yang berarti bisa dipakai bisa tidak ya teman-teman. Dan ada jQuery first, ini kita tidak gunakan, jadi kita hapus saja. Dan ini juga tidak gunakan, kita hapus semua saja. Oke, kita ganti dengan ya script. Tulis src pencarian. Kalau ini kita copy saja yang CSS bootstrap tadi, kita copy, kita masukkan, kita pastikan. Nah, yang CSS-nya kita ganti menjadi JS. Sama, ini juga kita ganti menjadi JS. Oke, kita save. Lalu kita buka. Di open in browser. Kan tampilannya sudah nih teman-teman.
Oke, tapi kita belajar kontainer. Ini ya kita hapus. Lihat. Tulis div. Oh, maaf teman-teman. Div class. Nah, mau kita tulis container. Oke, kita save. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa ya teman-teman, karena kita tahu kontainer cuma sebuah wadah ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa melihatnya? Jadi begini ya teman-teman. Ini kita tambah, enter, ya. Kita tulis container ya. Kita tulis container. Di sini kita tambah div. Sorry teman-teman. Class. Tulis bg. Bg-nya apa? Saya bg-nya mau drag. Setelah itu teksnya saya maunya warna putih. Coba. Ini div-nya ya. Div-nya kita taruh di bawah kontainer. Ya. Kita save, kita lihat bagaimana jadinya. Beginilah dia teman-teman. Kontainer dia kan ada berada di tengah ya teman-teman. Lalu saya mau membuat teksnya menjadi di tengah. Jadi kita tambahkan saja ya teman-teman. Teks. Center. Kita save. Kita lihat. Kita paste. Nah, sudah berada di tengah teman-teman. Oke teman-teman, itulah dia yang kontainer. Lalu kontainer yang kedua, langsung saja kita copy ini teman-teman. Kita copy, masuk ke sini, kita pastikan. Nah, tinggal kita tambah saja fluid. Fluid. Warnanya saya ubah jadi secondary. Untuk kontainernya kita tambah jadi fluid. Bagaimana saya mendapatkan secondary dan drag ini ya teman-teman? Teman-teman bisa buka tab offline tadi ya teman-teman. Di sini. Cari aja di sini teman-teman. Nah, ini kan ada ya teman-teman. Ada simple primary. Nah, ini nama warnanya teman-teman. Primary, secondary, success, danger, warning, info alert, drag. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat tadi, kita save bagaimana perbedaan dari class container dan container fluid. Kita refresh. Beginilah dia teman-teman perbedaannya. Jadi untuk kontainer biasa, dia hanya tidak full ya, tidak penuh. Dia hanya di tengah teman-teman, berada di tengah. Kalau kontainer fluid, dia full di sini, ya teman, full. Kita bisa lihat full. Begitulah perbedaan dari kontainer dan kontainer fluid ya teman-teman. Kita masuk ke grid system ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, kita ini akan belajar tentang grid. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu grid system. Jadi grid system adalah sistem pengaturan lebar untuk masing-masing komponen yang ingin kita buat ya teman-teman. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur keresponsifan website yang kita buat. Nah, inilah yang membuat website kita menjadi responsif nantinya teman-teman untuk di layar-layar. Lalu yang kedua, kita bisa mengatur sesuai dengan yang kita inginkan dengan sangat mudah.
tanpa harus menulis codingan CSS secara manual untuk membuat halaman yang responsif. Lalu ada 12 grid pada Bootstrap yang bisa dianalogikan dengan 12 kotak yang lebarnya bisa diatur dengan mudah ya teman-teman. Ya, ada 12, tidak lebih dari 12 ya teman-teman. Itu grid. Lalu jenis grid system. Jenis grid system ada calls dan tanda bintang itu sebagai untuk nilainya nanti teman-teman. Seberapa. Calls ini digunakan untuk mengatur grid secara otomatis. Oke, lalu calls SM atau small digunakan untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor yang berukuran kecil seperti smartphone ya teman-teman. Lalu ada calls MD atau medium digunakan untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor yang berukuran sedang. Nanti kita akan banyak menggunakan medium ya teman-teman, karena saya ini menggunakan layar monitor laptop ya teman-teman. Lalu ada calls large atau besar ya, digunakan untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor yang berukuran besar. Lalu ada calls XL, digunakan untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor yang berukuran ekstra besar ya teman-teman. Nah, langsung saja kita prakteknya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar dengan menggunakan yang gridnya ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke Sublime-nya teman-teman. Buka Sublime, lalu tulis latihan grid. Sudah, klik save. Ini saya sudah tersave ya teman-teman. Jadi teman-teman buat sendiri ya latihan grid, lalu di save. Jangan lupa tulis .html ya teman-teman. Oke, buka codingan kontainer tadi teman-teman, di blok, di copy, masukkan ke file latihan grid. Kita pasti kalau sudah, yang ini kita hapus saja ya teman-teman, kita delete, kita ganti menggunakan div. Oke, kelas jangan lupa, lalu container. Karena ini adalah dasar dari grid tersebut ya teman-teman. Ingat dasarnya teman-teman, kontainer. Jadi kontainer ini ada dua jenisnya teman, menggunakan fluid yang berarti kebalikan dari kontainer. Karena kontainer dia hanya seberapa bagian saja, dia hanya di tengah. Kalau ditambah fluid dia full layout ya teman-teman. Jadi saya menggunakan fluid saja teman-teman di sini. Oke. Sudah. Lalu di sini kita buat lagi div class raw. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman. Lalu kita tulis lagi div class lagi, baru kita masukkan calls-nya. Calls. Saya menggunakan MD karena kita tahu layar saya ini kan pakai laptop, jadi dia medium ya teman-teman besarannya. Tadi kan kita sudah belajar calls yang auto, calls yang medium, calls yang small, calls yang large, dan extra large tadi. Dengan 12. Oke. Sudah kita tulis div lagi. Banyak divnya ini teman-teman. Class BG background, biar nanti nampak
gridnya ya teman-teman. Kalau tidak ditulis background, dia tidak nampak nantinya. Saya inginnya warnanya dark, agak gelap. Lalu teksnya sayanya mau putih. Teksnya juga berada di tengah. Text center. Sini kita tulis calls. Tahu belajar grid aja ya, belajar grid. Belajar grid calls 12. Oke, kita save. Lalu kita buka. Gini dia teman-teman. Nampak gridnya. Kita ingat lagi ya teman-teman, grid hanya 12 ya. Grid hanya 12. Jadi misalnya saya beri ini 13. Dia tidak akan bisa ya teman-teman. Nah, kita coba ya. Kita refresh. Gak mau dia teman-teman jadiannya. Karena grid itu cuma 12. Sudah. Jadi saya maunya gridnya itu setengah layar ya teman-teman. Jadi 12 dibagi 2 dapatnya 6 ya teman-teman. Dapat 6. Oke, kita copy. Kita masuk, kita pastikan. Jadi ubah saja. Jadi 6. Ininya juga diubah. Jadi 6. Kita save. Kita buka browser tadi. Kita refresh. Gimana jadinya? Tapi warnanya kan sama ya teman-teman ya. Jadi saya ubah biar nampak perbedaannya. Jadi secondary. Oke, kita save. Kita refresh. Gini teman-teman. Sama. Kita save. Kita lihat apakah sudah benar. Masih ya. Kita tambah lagi div-nya. Terus save. Sudah benar ya teman-teman. Cuma ini kan warnanya tidak bisa dibedakan ya teman-teman. Jadi kita ubah. Jadi secondary. Kita save. Kita buka lagi, kita refresh. Nah, begini teman-teman. Jadi kan dia tuh bisa menjadi 2 bagian ya. Gridnya ini 6 ya teman-teman. 6. Jadi begitu saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat gridnya sampai 5. Buatnya 5. Yang penting dia bisa dibagi dengan 12 ya teman-teman. Ingat, bisa dibagi dengan 12. Jadi apa sih gunanya grid tadi? Begini teman-teman. Ini kita kecilkan ya. Kalau ini kan nampak teman-teman, beginilah dia jadinya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.